Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Yuk belajar dengan Kak Hela. Pertemuan kali ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang. Sudah siap belajarnya adik-adik? Perhatikan dan dengarkan penjelasan Kak Hela ya, supaya dapat memahami materinya. Ayo mulai belajar. Ayo mengenal bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Jadi, gambar yang berwarna merah, kuning, dan biru disebut dengan bidang sisi, sehingga jika disatukan akan menjadi sebuah bangun ruang, yaitu kubus. Berikut adalah macam-macam bangun ruang. Yang pertama, bangun ruang kubus. Ini adalah contoh bangun ruang kubus. Yang kedua, balok. Ini adalah contoh gambar bangun ruang balok. Yang ketiga, kerucut. Ini adalah contoh gambar bangun ruang kerucut. Yang keempat, tabung. Ini adalah contoh gambar bangun ruang tabung. Dan yang kelima, bola. Ini adalah contoh gambar bangun ruang bola. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang contoh benda bangun ruang di sekitar kita. Yang pertama ada bangun ruang kubus. Contohnya apa saja? Yaitu rubrik, kado, dan dadu. Yang kedua ada balok. Contohnya yaitu tempat tisu, kemudian ada almari, dan yang ketiga ada penghapus. Bangun ruang yang ketiga adalah kerucut. Contoh bendanya ialah kon atau yang sering kita jumpai di jalan raya. Yang kedua ada topi ulang tahun. Dan yang ketiga ada caping yang sering dipakai oleh para petani. Kemudian ada bangun ruang tabung. Contohnya ada ember, kemudian ada kaleng susu, dan yang ketiga ada gelas. Kemudian bangun ruang bola. Contohnya seperti bola untuk bermain sepak bola. Yang kedua ada kelereng, dan yang ketiga ada bola kasti untuk bermain kasti. Selanjutnya, kita belajar tentang jaring-jaring bangun ruang. Ayo, adik-adik perhatikan jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus, contohnya seperti ini. Di sini Kak Hela mencontohkan ada 3 jaring-jaring kubus. Dan selanjutnya ada balok. Di sini juga ada contoh 3 jaring-jaring balok yang dapat adik-adik gambar, kemudian kalian bentuk menjadi sebuah bangun ruang, yaitu balok. Yang ketiga, kerucut. Berikut ini adalah gambar jaring-jaring sebuah kerucut. Dan yang keempat, tabung. Nah, ini dia. Ini adalah jaring-jaring untuk membentuk tabung. Dan yang kelima adalah bola. Berikut ini adalah contoh jaring-jaring bangun ruang bola. Selamat mencoba ya adik-adik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai rumus volume bangun ruang. Adik-adik harus benar-benar memperhatikan dan mendengarkan penjelasan Kak Hela, supaya nanti jika ada soal adik-adik bisa mengerjakannya. Yang pertama, kubus. Kubus memiliki rumus V. V itu adalah volume. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Atau bisa dengan rumus volume sama dengan S pangkat 3. Dikarenakan S pangkat 3 artinya sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Selanjutnya kita belajar rumus volume balok.
Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Yang disebut dengan panjang adalah dari titik A sampai ke titik B. Kemudian yang dinamakan lebar dari titik B ke titik F. Kemudian yang dinamakan dengan tinggi yaitu dari titik B sampai ke titik C. Dan selanjutnya kita belajar mengenai rumus volume bangun ruang kerucut. Nah, rumus volume kerucut sama dengan 1/3 kali Pi kali R kali R kali T, atau bisa disingkat dengan volume sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T, di mana Pi adalah 3,14 atau 22/7. Kemudian untuk R artinya adalah jari-jari, dan untuk T adalah tinggi. Dan yang perlu adik-adik perhatikan adalah untuk penggunaan Pi. Pi 3,14 digunakan untuk jari-jari yang tidak bisa dibagi 7. Contohnya jika kerucut memiliki jari-jari 13. Kemudian untuk Pi 22/7 adalah untuk jari-jari yang dapat dibagi 7. Contohnya jari-jari kerucut adalah 14. Dikarenakan 14 dapat dibagi 7. Oleh karena itu kita menggunakan Pi-nya 22/7. Nah, sekarang kita belajar rumus volume bangun ruang tabung. Rumus volume tabung ialah V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T, di mana Pi bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. R artinya jari-jari, T artinya tinggi. Yang dinamakan jari-jari adalah dari garis A sampai B. Jika A sampai C itu dinamakan diameter. Jadi, jari-jari adalah setengahnya diameter. Nah, yang terakhir kita akan belajar rumus volume bangun ruang bola. Rumus volume bola adalah V sama dengan 4/3 kali Pi kali R pangkat 3, di mana Pi 3,14 atau 22/7 dan R artinya jari-jari. Perlu diingat lagi ya adik-adik, untuk penggunaan Pi 3,14 adalah apabila jari-jari bola memiliki Nah, supaya adik-adik paham dengan materinya, mari kita latihan soal. Soal 1. Berapakah volume bangun ruang tersebut? Nah, di sini mari kita akan membahas pembahasan. Untuk mengerjakan soal, kalian harus menggunakan langkah penyelesaian, yaitu mulai dari diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui, panjang balok adalah 6 cm. Kemudian lebar sama dengan 3 cm. Dan tinggi 4 cm. Kemudian ditanya, berapakah volume balok? Kemudian dijawab, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dan untuk panjang adalah 6 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 4 cm. 6 dikali 3 adalah 18. Kemudian masih sisa angka 4. Jadi 18 dikali 4 sama dengan 72. Jadi volume balok tersebut adalah 72 cm kubik. Adik-adik jangan lupa untuk memberikan satuannya, yaitu cm kubik. Ayo latihan soal. Soal 2. Dengarkan ya adik-adik. Vino ingin membuat sebuah celengan yang berbentuk tabung dengan diameter 14 cm
dan memiliki volume 1540 cm3. Berapakah tinggi celengan yang dimiliki Vino? Nah, di sini kita akan membahasnya, yaitu pembahasan. Jangan lupa adik-adik, kita harus menggunakan langkah penyelesaian, diketahui, ditanya, dan dijawab. Ayo kita bahas. Diketahui, diameter 14 cm. Maka jari-jarinya adalah 7 cm, dikarenakan jari-jari adalah setengah dari diameter. Kemudian volume tabung sama dengan 1540 cm3. Ditanya, berapakah tinggi celengan? Kemudian dijawab, volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Dikarenakan yang diketahui adalah volume tabung, maka di bawah rumus volume tabung kita tuliskan 1540 sama dengan Pi. Pi menggunakan 22/7 dikarenakan jari-jarinya adalah 7 dan 7 bisa dibagi dengan 7. Jadi 22/7 kali 7 kuadrat kali T. 1540 sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali T. Kenapa kok 7 kali 7? Dikarenakan di atas ini adalah 7 kuadrat, yang artinya 7 kali 7. Kemudian 1540 sama dengan 22/7. 7 kali 7, 49 dikali T. Dikarenakan yang ditanyakan adalah T. T belum diketahui. Kemudian 1540 sama dengan 22 dikali 49 dibagi 7, hasilnya 154 kali T. Kemudian 1540 dibagi 154 sama dengan T. 10 sama dengan T. Jadi, tinggi celengan Vino adalah 10 cm. Akhirnya kita sudah selesai belajarnya. Terima kasih adik-adik sudah mau mengikuti pembelajaran matematika bersama Kak Hela. Semoga kalian bisa memahami materinya dan kalian bisa mengerjakan soal-soal selanjutnya. Selamat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.